Halo semuanya, kita jumpa lagi di acara podcast Cerita Industri dan kali ini kita kehadiran tamu yang nggak kalah seru dari Anindya Novitasari, TI 2006 yang kebetulan seangkatan dengan saya nih. Halo Anin, apa kabar? Halo Anggi, baik-baik Alhamdulillah. Sekarang pokoknya kondisi harus selalu sehat ya kita. Setuju banget. Gimana sekeluarga kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Walaupun masih kadang WFO, tapi yang penting jaga protokol kesehatan dan selalu sehat ya, selalu makan makanan bergizi Wes, mantap biar nih. selalu sehat. Oke, ya mungkin pendengar di sini penasaran, Anin ini apa sih profesinya ya? Nah, jadi saya bacakan sedikit CV dari Anin. Anindya Novitasari, alumni Teknik Industri 2006, saat ini bekerja di PT Pelabuhan Tanjung Priok, bagian dari Indonesia Port Corporation. Saat ini Anindya menjabat sebagai Deputy Vice President Corporate Communication and CSR. Betul ya, Anin ya? Betul sekali Anggi. Oke, berarti apa nih? Mungkin bisa dikatakan Anin ini kayak PR gitu ya? Ya, betul. Jadi salah satu job desk aku di sini itu sebagai humas, juga managing informasi ke luar perusahaan, managing sosial media dan juga kegiatan-kegiatan CSR. Menarik ya. Berarti kalau kita lihat alumni TI, sekarang profesi kamu di PR. Nah, ini eh, sangat menarik sekali nih untuk kita kulik selama 30 menit ke depan ini. Nah, pertanyaan pertama nih, Anin. Dulu kenapa sih kepikiran daftar ke BUMN? Kan PTP ini kan part of IPC ya, dan IPC ini adalah BUMN. Nah, Ya, kira-kira kenapa tuh di masa-masa aku inget waktu itu pas kita mau lulus kita tes bareng ya kalau nggak salah, kita tes bareng di iya, aula iya. barat ya kan ya, di aula barat Iya, apa iya betul aula barat atau aula banget. timur aku lupa. Nah tapi kita tes sama-sama lolos sebenarnya, cuma waktu itu aku akhirnya nggak jadi lanjut. Nah Anin lanjut nih pada saat itu karena kamu pun sebenarnya belum terlalu confident gitu akan berkarir di BUMN. Tapi apa yang waktu itu membuat Anin akhirnya memilih BUMN? Oke, jadi gini, awalnya tuh biasa yang dulu itu ketika aku lulus, yang aku pingin, aku tuh ingin kerja di multinational company, nggak ada pikiran untuk masuk BUMN. Tapi ketika waktu itu aku cari kerja gitu, kemudian ada salah satu BUMN ini yaitu IPC atau dulu mungkin lebih dikenal sebagai namanya Pelindo 2. Itu mereka top manajemennya langsung datang ke kampus, kemudian mereka menjelaskan secara detail program-program transformasi yang sedang mereka mau lakukan gitu. Di mana aku mendengarnya, oh, ini kok menarik banget ya, BUMN ternyata mau rebranding, kemudian kayak banyak program serunya, kemudian kita sebagai anak muda lagi dibutuhkan banget di sana. Mereka sedang kayak butuh suatu gebrakan dan mereka memberikan beberapa program pengembangan diri kayak training, kemudian disekolahkan gitu. Nah, itu membuat aku jadi tertarik, oh ternyata ada BUMN yang working environment-nya kayaknya seru nih. Jadi akhirnya coba deh aku ikut tes aja gitu deh, aku ikut tes, alhamdulillah keterima, dan ketika masuk dan kerja di IPC pun jadi makin bersyukur, oh ternyata pilihanku nggak salah gitu. Nah, aku mau cerita nih kenapa dulu akhirnya milih BUMN. Awalnya nih, ini ada banyak mitos yang beredar di masyarakat nih Nggi. Hmm, Jadi kayak banyak yang bilang tuh mitos, aduh malas banget kerja di BUMN, kaku, hmm, harus pakai seragam, seragamnya nggak kekinian lagi gitu. iya. Nah, itu yang terjadi nih ya setelah aku bekerja di BUMN dan aku melihat ke teman-teman lain yang kerja di BUMN juga, itu BUMN zaman sekarang itu udah jarang lah yang pakai seragam gitu. Kita dibebaskan. Kan kalau ciri-ciri millennials kan lebih seneng dibebaskan ya. Bahkan pakai baju bebas itu adalah salah satu mood booster aku di pagi hari gitu. Nyari milih-milih baju, terus apa yang penting asal pakai ID card. Jadi masih tetap ada kayak apa kedisiplinannya ya, tapi yang penting baju bebas rapi, dibebasin mau pakai baju apa aja itu boleh gitu di BUMN. Kemudian mitos yang kedua nih. Mitos yang kedua itu jenjang karir katanya sih berdasarkan senioritas. Aduh males nih kalau di BUMN nanti mereka-mereka dulu yang udah senior yang naik gitu. Nah, itu juga salah karena ketika aku bekerja di BUMN ini
Bahkan di PTP, di tempatku sekarang kerja itu ada salah satu direksi yang millennials, usianya masih 36 tahun, udah menjabat sebagai direktur komersial dan pengembangan usaha. Itu yang posisi yang cukup strategis gitu di perusahaan. Apalagi di zaman Pak Erick Thohir saat ini ya, bahkan beliau memberikan panggung lah kepada para millennials di BUMN. Beliau menargetkan 5% di BOD di BUMN atau direksi di BUMN itu sebesar 5%. Jadi kayak memang kita tuh sebagai millennials coba kita berkarir di BUMN gitu. Memang kita pas pas banget diberi kebebasan atau panggung. Kemudian mitos selanjutnya nih ya, banyak juga yang bilang working environment-nya kayak nggak seru deh, kaku, terus jarang anak muda, terus masih terbentur banyak peraturan-peraturan birokrat kayak gitu. Nah, sebenarnya juga nggak banyak kok working environment kita tuh nggak kaku, kita seru, banyak anak muda, banyak program webinar-webinar seru, pokoknya nggak kalah lah sama perusahaan-perusahaan swasta atau bahkan startup yang sekarang lagi banyak gitu. Nah, itu alasan-alasan aku kenapa kenapa dulu aku pengen kerja di BUMN dan kemudian pengen juga mengajak anak-anak yang muda juga untuk yuk kita bangun negeri bareng gitu dengan masuk BUMN. Dan yang nggak kalah pentingnya nih ya alasan untuk berkarir di BUMN Tunggi ya at the end ya pasti kan kita memikirkan income. Nah itu di BUMN dengan aku beberapa kali observe juga ya ke teman di BUMN lain gitu itu gaji atau pendapatannya cukup baik lah dengan berbagai macam tunjangan dan dibandingkan dengan work pressure-nya gitu. Memang banyak perusahaan lain yang gajinya lebih tinggi tapi mungkin quality time dengan keluarganya jadi lebih sedikit atau masih banyak deadline di weekend kayak gitu ya, kalau BUMN mungkin so-so gitu. Kemudian yang kedua juga risiko bangkrut dan PHK bisa dikatakan lebih rendah. Ya memang BUMN juga pasti ada risiko bangkrut sih ya pasti. Cuma ya mungkin bisa dibantu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan pemerintah memberikan penyertaan modal negara atau sebagainya lah supaya BUMN-nya tetap survive dan juga tunjangan di hari tua. Gitu. Hmm. Gitu Singgi. Oke, wah menarik nih. Berarti memang tadi mitos-mitos yang selama ini kita tahu ya tentang BUMN itu salah ya. Berarti ya. Ya, itu nggak sepenuhnya benar Oke, sih. oke. Tapi berarti sekarang nih setelah Anin kan tidak pernah pindah pekerjaan ya. Jadi dari awal lulus sudah di IPC ya. Nah, itu berarti Ya. sesuai dong sama ekspektasi kamu waktu kamu memilih. Tadi kan kamu bilang pengen ke Hmm. multinasional karena ini, karena ini. Nah, tapi sesuai nggak sih dengan ekspektasi kamu? Ya, sesuai. Jadi surprisingly setelah masuk ke BUMN, oh ternyata nggak seperti yang aku bayangkan BUMN di awal gitu. Aku pikir kaku, kemudian aduh susah nanti mengeluarkan berekspresi kreatif gitu. Ternyata banyak anak mudanya, banyak maksudnya working environment-nya seru dan nggak kalah sama multinational company juga gitu. Jadi memang meets my expectation sih, bisa dikatakan gitu. Iya, dan kamu sempat disekolahin juga ya waktu itu ya, Nin ya? Alhamdulillah. Iya Iya, betul. betul. Alhamdulillah 1 tahun ke Oke, Inggris. oke. Nah, terus gimana nih? Tadi kan Anin mengajak teman-teman adik-adik mahasiswa kita gitu ya untuk bergabung untuk membangun negeri bersama BUMN. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan kalau mau mendaftar ke BUMN? Mungkin dari pengalaman yang Anin dulu seperti apa? Oke, kalau aku dulu di akhir semester gitu, coba kita research kira-kira perusahaan apa sih yang kita pinginin gitu, sesuai mungkin kalau masih akhir kuliah kan kita ya sesuai jurusan lah ya, kira-kira kita tuh nanti arahnya mau ke multinational company atau ke BUMN atau ke mana startup atau mungkin ke konsultan ya itu coba dirumuskan supaya nanti nggak terlalu kemana-mana gitu. Nah, mulai di research cari yang working environment-nya lebih yang sesuai dengan gaya hidup kita gitu. Mungkin bisa sambil cari di website atau tanya-tanya ke alumni kakak kelas gitu. Itu kerjaan di perusahaan itu seperti apa. Nah, kalau udah research itu yang pertama ya research. Yang kedua itu selain fokus pada IPK, coba kita tingkatkan soft skill.
Jadi memang IPK itu penting ya karena merupakan filter paling pertama ketika kita apply pekerjaan. Mostly perusahaan itu bagian HR-nya ya, Human Resource Development yang mencari calon pegawai itu mereka filter pertamanya adalah IPK karena pasti ratusan atau ribuan gitu ya calon yang masuk yang mendaftar mengirim CV-nya tapi ya paling gampang di-cut-nya melalui IPK. Namun yang nggak kalah pentingnya adalah soft skill. Nah, soft skill itu apa sih contohnya? Kayak bahasa Inggris, kemudian komunikasi. Nah, komunikasi itu bisa lewat banyak-banyak ikut organisasi gitu. Itu bisa dicantumkan nanti di CV dan diceritakan. Kemudian apa namanya? Bisa juga ikut kompetisi, ikut klub debat, kemudian ikut banyak webinar atau bahkan ya ini kan banyak anak baru di kantorku nih ya, anak-anak baru yang mungkin ada millennials bahkan Gen Z juga masuk gitu udah mulai. Nah, mereka itu lebih luar biasa gitu. Ada yang hobinya vlogging, ada yang suka jadi pembicara di mana-mana, ada yang juga punya kayak forum apa gitu ya, membentuk forum bersama teman-temannya, membuat semacam startup mini lah. Kemudian ada juga yang punya platform sendiri, mereka bikin kayak kamus-kamus pelabuhan di Instagram, di sosial media, yang hal-hal seperti itu malah bahkan membuat kita sebagai perusahaan gitu malah mencari yang kayak gitu. Wah, ini menarik nih, berarti dia bisa nih nanti buat ngebantuin perusahaan di maksudnya di bagian digital marketingnya misalnya seperti itu. Nah, itu perbanyak perbanyak soft skill yang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mulai perbanyak portofolio diri. Ini kaitannya sama yang tadi nomor 2 ya, soft skill diperbanyak lalu diterjemahkan ke dalam CV. Kalau CV-nya menurut kalian kurang menarik nih, kayaknya kok bosen banget yang nggak ada yang unik bisa ditonjolkan. Nah, itu berarti kalian masih ada waktu nih di semester akhir untuk mencari apa ya yang bisa kita jual gitu, menjadi nilai jual kita atau personal branding kita untuk para HR nanti ketika mencari kerja. Gitu sih, Gi. Hmm, oke oke. Tadi ada beberapa hal yang menarik. Pertama IPK nih. Nah, ini eh, adik-adik mahasiswa kita nih suka apa ya, insecure gitu nih. Kira-kira IPK-nya tuh berapa tuh Hmm. yang di batas batas bawah banget ya? Kalau di IPC seperti apa? Kalau di BUMN. Kalau di IPC dulu tuh sempat 3,25, tapi paling terakhir ini turun jadi 3. Karena kita dengan pertimbangan kita sebenarnya nggak terlalu cari yang nerd juga sih gitu. Kita butuhnya yang so-so, yang maksudnya 3 ya masih oke lah ya, tapi diharapkan mereka yang 3 ini tuh juga aktif organisasi atau soft skill seperti itu. Jadi yang ya 3 lah. Kalau minimal 3 deh coba dikejar Hmm. tuh kalau di IPC. Oke oke, menarik ya. Terus tadi juga tentang sosial media itu juga penting ya. Sekarang kan banyak background check lewat sosial Mm-mm. media ya. Nah, ternyata perusahaan Betul. tuh Mm-mm. baru tahu juga nih aku perusahaan sekalian background check sekalian juga kalau memang sosial media anak itu menarik, itu malah jadi nilai plus ya Nin ya. Iya, betul. Dan itu jadi personal branding sendiri ketika mereka di perusahaan. Jadi kayak kalau di tempatku tuh ada si A yang sukanya vlogging, ya ngevlog itu pasti mereka langsung bilangnya, oh si A si yang suka ngevlog ya, oh si B yang YouTuber itu ya. Jadi kayak udah sosial Ah, media banget sekarang iya gitu. iya iya iya. Iya, in a positive way ya. Jadi mereka sebagai seperti digital marketing jatuhnya gitu. Mhm, oke oke, menarik ya. Nah, terus tadi masalah portofolio diri nih, mungkin dari Anin bisa kasih gambaran nggak dari pengalaman Anin sendiri deh dulu apa kira-kira yang kamu bangun untuk your personal branding itu apa? Oke, kalau dulu sih aku sejujurnya yang aku tekankan ya mungkin dari achievement misalnya ikut kompetisi, menang apa gitu itu bisa dijelasin. Atau juga ada suatu side hustling kalau zaman sekarang ngomongnya ini ya side hustling. Jadi kayak apa sih passion di luar pekerjaan atau di luar kuliah, kegiatan di luar yang disukai. Contohnya misalnya kalau aku dulu blogging, nulis blog, kemudian bikin video tentang apa, nah itu bisa dijadikan sebagai nilai jual untuk perusahaan. Terus juga misalnya aktif di kegiatan-kegiatan apa, kegiatan kampus, itu berarti kan nunjukin komunikasi kita oke, misalnya gitu ya. Pokoknya bisa apalagi kalau itu kan zaman dulu belum terlalu sosial media belum terlalu gencar ya. Kalau di zaman sekarang mungkin bisa nanti jadi personal branding itu di apa namanya sosial media deh. Mungkin nanti bisa
misalnya bisa personal brandingnya kalian tuh suka sharing di sosial media misal. Nah itu bagus banget tuh buat dimasukkan ke CV kalau menurut aku. Oke oke. Tadi istilahnya apa? Side hustling ya? Side hustling ya, jadi kayak apa sih pekerjaan di luar yang suka kita kita lakukan, bukan side job tapi itu memang menyalurkan passion gitu, kayak blogging atau apa namanya suka sharing sesuatu di sosial media atau entrepreneur jual sesuatu dan sebagainya tuh. Ya pastinya yang positif ya, dan kalau punya hobi harus diseriusin gitu ya, selama itu positif, kenapa enggak malah jadi nilai plus. Oke. Iya Nah, betul. terus ini nih, aku penasaran nih, kan tadi tuh kayaknya udah disebut juga sih sama kamu di awal bahwa ada mitos tentang senioritas nih. Nah, tetapi mungkin di samping senioritas itu sendiri, secara day to day kan pegawai BUMN itu kan pastinya berinteraksi dengan yang jauh lebih senior dibanding kita gitu ya. Nah, itu ada tips nggak Nin buat adik-adik nih nanti mahasiswa yang mungkin eh, masih bingung gimana cara beradaptasi dengan rekan kerja yang lebih tua ya, rekan kerja yang senior, atasan mungkin. Nah, itu ada nggak tips dari Anin untuk survive dalam hal itu? Oke. Jadi memang apa ada ini ya perbedaan generasi gap ya antara generasi X, milenial ataupun Gen Z gitu. Tapi memang kalau kita sebagai milenials ya, kita memang harus maksudnya jangan menjadikan ini sebagai apa ya, sebagai ini gua milenials nih gitu. Jadinya sok gitu. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Apapun di pekerjaan manapun, attitude itu nomor satu. Jadi mau generasi X, mau itu millennials atau Gen Z itu yang menurutku paling pertama yang harus dibangun itu adalah menjaga attitude. Semua orang pasti akan menghargai walaupun orang itu pintar, tapi kalau attitude-nya buruk itu eh, akan dikalahkan oleh orang yang attitude-nya baik gitu. Jadi kita walaupun kita masih muda, kita harus tetap hormat sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang lebih senior gitu. Bukan yang hormat dalam arti maksudnya jadi kayak senioritas banget enggak ya. Tetap kita bisa mereka tuh juga ini kok enak maksudnya mereka kan punya pengalaman yang sangat banyak ya. Mereka suka suka banget kalau kita ajak diskusi atau brainstorming gitu. Mereka juga bakal menerima asalkan attitude kita baik gitu. Kita nggak sok-sokan menggurui gitu. Kalau misalnya kita punya ide juga kita mengemukakannya enak, nggak menjatuhkan yang lain kayak gitu. Jadi yang pertama adalah jaga attitude. Terus juga kita juga harus kolaboratif ya. Maksudnya jangan sampai kita tuh sebagai millennials gabungnya sama yang millennials aja gitu. Kalau misalnya ada suatu pekerjaan, carinya pokoknya kerjanya sama millennials gitu juga jangan. Kita juga harus bisa komunikasi atau berbaur dengan yang lebih senior. Karena mereka tuh juga butuh millennials, kita juga butuh generasi X gitu. Karena mereka banyak pengalaman, mereka lebih apa namanya lebih wise ya dalam memberi keputusan gitu. Jadi kita pasti butuh pertimbangan dari bapak dan ibu senior gitu. Dan maksudnya apa bapak ibu maksudnya pegawai yang lebih senior itu juga open mind kok di perusahaan itu di kantor. Jadi nggak untuk yang senioritas gitu tuh enggak sih enggak yang apa ya kayak temen juga kok kayak misalnya bos aku sekarang nih ya bos aku sekarang itu tuh dia Gen X tapi enak banget maksudnya baik banget bisa gabung sama millennials terus ngobrolnya juga nyambung sama millennials kita juga jadi nyaman kita juga bisa menyesuaikan diri yang penting adalah itu attitude komunikasi terus kolaborasi kemudian kita juga harus bisa adaptasi adaptasi itu karena itu tadi yang Anggi tadi bilang ya apa lulusan teknik industri tapi jadi humas gitu. Em, aku juga baru tahu ketika aku masuk kerja itu ternyata jurusan itu nggak terlalu saklek akan mengikuti background pekerjaan nanti gitu. Kita akan dilihat dari segi manapun gitu. Kita ternyata punya juga kompetensi di bidang ini, maka bisa diarahkan. Hasil assessment kita tiap tahun tuh kayak ada assessment. Kita ternyata bagusnya di mana, itu bisa dijadikan pertimbangan untuk pindah divisi gitu. Jadi kita harus itu tadi jaga attitude, kemudian apa kolaborasi, komunikasi, nggak cuma di geng milenial aja dan juga terus adaptasi, terus belajar gitu sih. Nggi. Iya, iya, iya. Menarik ya, berarti
attitude nomor satu ya, terus kemudian mungkin attitude bisa respect ya. Yang paling penting tuh respect sih kalau kalau dari Iya, tadi iya kita betul. ngobrol, bukan yang terus kayak hormat yang sampai bungkuk, ngomongnya sampai begini Iya, Pak, begini Bu gitu yang ya. begini. Nggak sampai begitu ya, tapi yang penting adalah respect, dan Hmm. itu kan tidak hanya ditunjukkan dari sekedar gestur ya, tapi juga dari cara kita Hmm. cara kita berlaku, cara kita berbicara dengan rekan kerja, dan itu menunjukkan kita tuh sebenarnya orang seperti apa. Oke. Menarik nih. Nah, terus tadi nih sebenarnya aku juga penasaran. Kamu tadi sudah sempat jelasin sedikit sih tentang gimana sih ceritanya lulusan TI terus masuknya ke PR atau ke humas gitu. Dan ini FYI Mhm. untuk para pendengar kita, Anin ini baru saja mendapatkan award ya dari majalah SWA di tahun 2021 sebagai salah satu Future Business Leaders ya kalau nggak salah. Iya, Ya, Indonesia Young Business Leaders Award. wow, Indonesia Young Business Leaders Award. Itu kamu salah satu dari beberapa pemenang tuh, Nin. Iya betul, top 10. Top 10. Wah, mantap. Keren-keren. Dan itu gimana tuh, Nin? Apa yang kamu lakukan? Kan karena kan kalau yang aku baca artikelnya ya, kamu menang itu kan di posisi kamu sekarang ya, berarti sebagai humas. Udah lulusan TI, terus kemudian sekarang masuk humas, itu kaitannya kita pengen tahu seperti apa, plus kamu dapat award gitu, dengan yang backgroundnya tidak berkaitan dengan humas sama sekali. Bisa ceritain, Nin? Oke, jadi by the way dulu aku sebelum ke Humas sekarang udah pernah mencicipi beberapa divisi ya kayak operation, kemudian manajemen risiko gitu, kemudian transformasi perusahaan, dan terakhir ini Humas. Nah, eh, dikala aku berada ini jadi waktu yang SWA kemarin ya, itu aku menceritakan kan disuruh menceritakan apa yang sudah dilakukan terhadap perusahaan gitu ya. Nah, aku waktu itu menceritakan ketika aku berada di transformasi perusahaan. Jadi waktu itu di transformasi perusahaan itu aku menghandle culture transformation. Kenapa waktu itu budaya perlu ditransformasi? Karena waktu itu ada perubahan bisnis proses di perusahaan. Jadi kayak waktu itu PTP itu awalnya kita handle proses bisnis ada peti kemas, handle bongkar muat peti kemas, dan juga non peti kemas. Kemudian di split nih, hanya handle non peti kemasnya aja. Yang peti kemas dihandle oleh anak perusahaan dari IPC yang lain. Kemudian perubahan yang kedua itu kita yang awalnya base-nya cuma di Jakarta, kita nambah tiba-tiba ada 10 cabang gitu. 10 cabang, dan pegawai-pegawai di cabang tuh kayak belum apa ya, kalau aku lihat tuh kayak mungkin belum engage gitu, belum bangga sama PTP gitu. Kayak PTP apa sih ini gitu, cuma apa proses bisnisnya cuma non peti kemas aja, terus pokoknya belum engage lah. Nah, itu adalah PR terbesarku, gimana caranya supaya teman-teman di cabang ini tuh engage, bangga gitu terhadap PTP, sehingga membuat PTP maju dan bisa berbuah branding yang baik gitu di perusahaan, di internal maupun eksternal. Nah, waktu itu sih yang aku lakukan, aku membentuk semacam change agent ya. Jadi change agent itu adalah agen-agen perwakilan untuk berubah yang akan menularkan atau menginfluence teman-teman terdekatnya untuk mengikuti transformasi. Jadi kayak mungkin kita sebutnya kadang influencer gitu, change agent ini. Nah, change agent ini dari beberapa cabang itu, dari interview dan dari apa namanya minatnya terhadap perusahaan, terhadap transformasi ini aku coba tanya, coba cari, akhirnya terbentuk change agent ini. Kemudian kita satukan visi, satukan misi, lalu kita bikin program-program seru nih untuk supaya seluruh pegawai itu, tujuan utamanya seluruh pegawai itu engage dan bangga gitu sama PTP. Nah, di situ yang apa waktu itu sih kita ngadain kayak semacam PTP innovation, kayak kompetisi PTP, kemudian ada PTP Talks. Jadi kita bisa melihat mana sih teman-teman yang sukanya yang bisa jadi pembicara di depan, kemudian ada berbagai macam pokoknya program-program seru yang melibatkan banyak pegawai dari seluruh cabang ini. Akhirnya yang terjadi adalah semua pegawai ini jadi makin bangga gitu sama PTP. Oh, ternyata PTP ini banyak kegiatan seru nih, dan bisa menjadi ajang apa ya, menjual diri juga nih, kalau misalnya kayak PTP Innovation kayak tadi. Itu pegawai tuh kita udah tahu, oh kita jadi baru tahu ada si A yang ternyata jago di bidang inovasi nih.
ada si B yang ternyata pinter. Nah, itu bisa jadi ajang apa namanya untuk mengakses ke apa kemampuan para pegawai-pegawai juga gitu. Tentang itu sih pokoknya tentang transformasi budaya itu yang aku waktu itu sodorkan. Oke, menarik. Menarik ya. Jadi kalau yang tadi Anin cerita sih kalau dikaitkan nih ke kuliah tuh sebenarnya orang TI memang sangat bisa gitu untuk melakukan transformasi proses bisnis. Nah, tapi kan kalau yang tadi Anin cerita soft skill juga berperan ya Nin ya untuk kamu bisa akhirnya Iya, membuat betul program-program banget. seperti itu. Nah, mungkin sekedar sharing aja nih Nin, gimana? Ada nggak sih soft skill yang kamu rasa penting banget untuk dunia kerja? Komunikasi. Komunikasi ya. Jadi zaman sekarang itu kalau misalnya orang nggak bisa, maksudnya komunikasi itu sangat penting karena kok dengan komunikasi kita bisa menyelesaikan semua masalah. Baik itu komunikasi antar antar apa namanya antar antar pegawai maupun bagaimana cara kita sharing sesuatu gitu. Itu bisa menjadi apalagi zaman sekarang ya ketika ketika apa sejak zaman pandemi ini semua jadi kayak lewat webinar atau apa. Nah, orang-orang yang terlihat itu yang orang suka berkomunikasi, yang suka sharing, yang suka apa segala sesuatu di sosial media itu ditunjukkan. Jadinya kalau menurut aku sih yang paling penting itu komunikasi sih. Cara komunikasi, cara cara berbicara di depan umum, public speaking gitu. Itu sekarang tuh sudah mulai bergeser ke arah sana gitu. Merupakan hal yang sangat penting. Tapi itu bisa dilatih. Jadi explore otak kanan. Tapi itu bisa dilatih ya. Bisa, bisa. Bisa dilatih pada saat udah terjun ke kerjaan ya. Jadi misalnya awalnya nggak bisa Iya, ngomong, tapi terus kemudian begitu kerja dan mulai merasakan exposure-exposure pekerjaan, harusnya bisa dilatih ya. bisa banget. Jadi banyak banget yang kita pelajarin di apa di dunia kerja ini. Bahkan pokoknya banyak yang di kuliah apa ya kita nggak mengaplikasikan apa yang ada di kuliah karena di kantor ini kita belajar banyak hal baru gitu. Yang jadi kita built-in training sih harus belajar di tempat kerja kayak gitu gitu. Explore otak kanan, kreatif, out of the box kayak gitu sih. Iya, 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 iya. Berarti kalau dilihat dari situ sebenarnya BUMN juga tidak jauh berbeda ya dibanding swasta maupun multinasional. Semua juga mementingkan inovasi, mementingkan kreativitas, komunikasi. Ya, jadi sebenarnya aku jadi paham sih kenapa kamu bilang kamu nggak menyesal gitu untuk berkarir di sini dan selamanya akan di Tuh. PTPK Anin. Iya, di Oh IPC ya, iya, IPC IPC Group. Group. Berarti masih mungkin pindah-pindah ya. Iya. Oke. Nah, ini Nin, kami selalu tanya nih sama alumni, kira-kira dari alumni itu ada nggak sih pesan-pesan kepada adik-adik mahasiswa kita, terutama yang sebentar lagi lulus nih, yang lagi galau mau cari kerja, ya mungkin dari alumni bisa kasih motivasi. Kalau dari Anin apa nih motivasi versi kamu? Oke, kalau dari aku pokoknya belajar karena anyway IPK itu masih merupakan hal yang cukup penting di zaman sekarang dalam mencari kerja. Jadi target nih IPK batas 3 deh kalau bisa gitu. Terus yang kedua soft skill. Soft skillnya juga ditingkatkan, jangan nerd banget belajar aja, tapi juga ikutan organisasi, ikutan ada suatu kegiatan atau suatu kegiatan yang bisa di apa namanya di expose dipelajari ya untuk bekal kerja nanti. Kemudian be unique gitu. Apa yang bisa kita jual nih ketika nanti kita cari kerja, apa yang bisa kita asah entah itu apa mungkin suka berbagi, suka sharing atau atau ikutan aktif di membentuk forum apa gitu, forum lingkungan hidup misalnya atau apa. Nah, itu penting. Pokoknya itu sih yang penting. Belajar, kemudian soft skill dan coba cari keunikan diri, personal branding. Oke, oke, menarik. Nah, terus kalau yang menurut kamu nggak boleh dilakukan ya oleh tadi kan yang harus dilakukan. Nah, sekarang yang nggak boleh dilakukan apa nih? Terutama kalau masuk BUMN. Nggak boleh dilakukan apa ya? Yang nggak boleh dilakukan kayaknya sih nanti aku ntar membayangkan apa yang nggak disukain orang di BUMN ya. Kayaknya mungkin gini. Oh ya, ada satu kelemahan milenial nih, Gi, kalau di BUMN. Ada yang
mereka itu memang pinter-pinter nih, millennials atau Gen Z itu tuh memang pinter banget, aku mengakui ya. Karena aku sekarang mulai bergaulnya dengan anak-anak yang muda-muda banget gitu, dan aku mengakui mereka tuh canggih-canggih semua lah. Tapi jangan sampai ada yang lupa sama attitude itu tadi. Jadi mereka merasa pintar, pas lagi di forum itu mereka kadang tuh menyampaikan pendapat kayak nggak, jadi kayak meremehkan yang lain gitu, atau enggak memotong pembicaraan ya, semacam itu sih. Mungkin karena masih muda ya, jadi mungkin kadang lupa batasan. Nah itu yang jangan sampai nanti terjadi, bukan di BUMN aja, tapi di perusahaan lain mungkin ya. Attitude itu nomor satu. Karena kita juga kalau misalnya kerja kan, kalau misalnya kita kerja kelompok nih, misalnya di kampus juga enak nih kan, kita pilih-pilihan nih, misalnya kerja bareng sama si itu enak karena orangnya ini. Nah nanti jadilah orang yang seperti itu ketika kalian bekerja. Jadilah orang yang dicari-cari, oh ini enak nih kerja bareng dia gitu. Jangan cuma pinter tapi juga attitude. Berarti jadilah orang yang selalu dicari ya, Nin ya. Menarik banget tuh. Mudah-mudahan Iya, bisa menginspirasi terutama adik-adik mahasiswa ya yang pengen daftar ke BUMN ya. Tadi bisa diingat-ingat pesan dari Kak Anin ya, bahwa attitude itu paling penting. Namun sayangnya masih banyak milenial yang belum menyadari itu ya, Nin ya. Dan memang nggak peduli seberapapun pintarnya seseorang ya, kalau attitude-nya kurang ya pada akhirnya dia tidak terlihat baik seperti itu. Oke, betul. sepertinya sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi kalau dari saya. Nah, kalau dari Anin mungkin bisa closing statement, Nin, apa Nin yang bisa kamu eh, sampaikan ke teman-teman. Ini kebetulan kan bukan hanya kepada mahasiswa ya, tapi ada rekan-rekan alumni juga nih di sini nih. Nah, mungkin gimana yang dari Anin gitu untuk menutup perbincangan kita hari ini? Oke, jadi pada intinya kerja di BUMN itu sangat menarik. Sangat menarik karena sekarang BUMN itu juga working environment-nya enak, kemudian sudah banyak millennials, kemudian kita juga dituntut untuk kreatif, untuk out of the box, dan mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu banyak yang nggak benar juga ya tentang BUMN. Dan ketika bekerja, ini pesan buat adik-adik juga ya, itu kita nggak terfokus di jurusan itu, pasti bisa pindah, bisa juga nggak sesuai sama, bisa kita belajar hal yang baru dan ternyata menyadari bahwa kita suka sama hal itu gitu. Seperti aku sekarang ternyata suka di bagian di bagian komunikasi gini, itu seru banget. Dan apa namanya, kita ketika bekerja harus selalu menjaga attitude, kemudian kemampuan explore otak kanan deh, pokoknya komunikasi, kolaborasi, bagaimana cara sharing, bagaimana cara mengemukakan pendapat, mengemukakan ide kreatif unik dari yang lain. Kalau misalnya bos kita minta tolong A, kalau bisa kita A plus gitu. Jadi apa sih yang bisa kita kasih, gimana sih caranya supaya kita selalu dicari. Kalau misalnya kita mau cuti atau mau izin, bos tuh berat gitu kayaknya. Nah, itu adalah tanda-tanda kita berarti kompeten gitu. Nah, cobalah kita untuk selalu kompeten dan juga menjaga attitude. Itu sih paling Oke, menarik sekali ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua pendengar kita di podcast Cerita Industri ini. Dan sukses terus buat Anin ya. Kami di sini amin, sama-sama. Kami di sini sangat berterima kasih Anin udah mau sharing nih ke kita semua, dan harapannya nanti semua yang mendengarkan podcast ini dan terutama mahasiswa bisa nanti terinspirasi dan mengikuti jejak kamu, Nin, untuk berprestasi di bidang kerjanya dimanapun itu. Oke, terima kasih Anin untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya setelah pandemi ini berakhir, dan ngobrol-ngobrol dan ngobrol-ngobrol secara ya normal, seseruan seperti biasanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Cerita Industri berikutnya. Bye.